Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perangkat lunak pengolah grafis. Nah, materi ini berkaitan dengan materi TIK, yaitu untuk kelas 6 ataupun SDMI dan jenjang SMP. Nah, pengolah aplikasi perangkat lunak pengolah grafis di sini yang akan kita pelajari yaitu Adobe Photoshop ya. Nah, untuk Adobe Photoshop yang saya gunakan di sini menggunakan Photoshop PS3, yaitu aplikasinya yang lebih ringan. Nah, untuk filenya nanti kalian bisa download di deskripsi ya, sudah saya sediakan. Nah, langsung saja di sini kita akan belajar tentang dasar-dasarnya dulu atau menu-menunya. Langsung saja kita buka programnya. Nah, untuk bagaimana cara menginstalnya nanti saya berikan tutorialnya juga, tutorial cara menginstal aplikasi ini di video. Nanti ada videonya di belakangnya ya. Nah, ini tampilan awalnya ya. Adobe Photoshop merupakan sebuah program yang digunakan untuk melakukan perubahan atau manipulasi gambar yang dapat menghasilkan gambar digital dengan kualitas tinggi. Adobe juga dapat melakukan perubahan dari gambar ataupun hasil skener ya, misalnya dengan memperbesar atau memperkecil gambar yang sudah ada, kemudian melakukan rotasi atau perputaran, merubah warna, memberi efek-efek khusus seperti yang terdapat pada menu filter. Nah, kemudian Adobe Photoshop memiliki beberapa versi, diantaranya versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS atau Creative Suite. Kemudian versi 9 disebut Photoshop CS2. Nah, kemudian versi 10 disebut Adobe Photoshop CS6. Dan versi yang akan kita gunakan pada materi ini adalah versi CS3 ya, PS3. Nih, CS3 ya, yang lebih ringan juga. Nah, pada halaman ini yang sudah kita buat itu untuk menampilkan menu. Nah, setelah membuka aplikasi, di sini kita harus memilih namanya file new. Nah, di sini ini ada pilihan customnya. Kemudian di sini ada pilihan width-nya, ada inci, menggunakan inci, satuannya cm, milimeter, point, pikas, kolom atau pixel. Nah, ini terserah. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan cm atau milimeter. Nah, ini width yaitu ukuran lembar kerja atau kertasnya ya. Nih. Nah, ini bisa misalnya 30 kali 20 ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ini kita klik OK. Nah, kalian bisa lihat di LKS-nya itu di halaman 4 ya, kalau kalian pegang. Nah, di sini itu ada namanya menu bar ya. Menu barnya ini ya, di atasnya ini file edit, image layer, select, filter, analysis, view, dan Windows ini disebut menu bar, yaitu merupakan baris menu yang berisi daftar-daftar perintah untuk mengatur file, mengolah layar dan dokumen, serta berisi perintah untuk memberi efek, filter, dan mengatur tampilan. Pada menu bar terdapat menu file, ini menu file, kemudian ada edit, ada image, ada layer, kemudian ada select ini ya, kemudian filter, kemudian view, ini Windows, dan help ya. Ini ada analisis juga. Nah, ada namanya selanjutnya ada toolbar. Toolbar merupakan sebuah kotak yang berisi sejumlah tool, tombol perintah yang dapat digunakan untuk mengolah, mengedit, dan mengatur objek ini ya. Ini namanya toolbar ini sebelah sini. Kalau yang atas menunya, menu bar ini adalah toolbarnya. Nah, toolbar ini bisa dirubah-rubah juga ya, seperti. Nah, kemudian ada namanya palette, merupakan bagian yang berisi sejumlah tombol perintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah tertentu. Nah, perintah tersebut menyesuaikan dengan tool yang terpilih pada palette. Nah, ini expand dock ini. Nah, kemudian ada namanya colornya itu ini ya. Ini color panel atau sebelah sini lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini memiliki fungsi untuk memilih warna pada foreground
dan background dengan layar menggeser slit warna RGB. Nah ini ya, ini bisa dirubah, merubah warna foreground itu depan ya, kalau background itu belakang ya. Nah ini bisa dirubah-rubah. Nah seperti ini merubah-rubahnya tinggal klik panahnya. Nah ini namanya. Kemudian ada namanya layer, merupakan bagian yang mau menampung panel-panel yang tersedia pada Photoshop. Sedangkan fungsi dari layer sendiri adalah untuk mengolah dan memanipulasi objek lanjut secara lebih detail dan kompleks. Ini namanya layer nih, layer nih. Nah kalau kita mau misalnya menambahkan gambar ataupun apa namanya teks di sini, nanti muncul layernya satu lagi secara otomatis. Nah seperti itu. Nah teks, nah itu kan tambah layer. Nah kita munculkan teks misalnya seperti ini. Nah kemudian ada juga menu-menu ikon Adobe Photoshop, yaitu file. Nah file ini berisi seperti new, open. Nah ini untuk membuat lembar baru. Open itu membuka file yang sudah pernah kita kerjakan tapi belum selesai, bisa di open. Kemudian ada browse, ada open as smart object, nah sebagainya. Kemudian open recent, yaitu yang terakhir kita buka atau filenya. Ada close all to go bridge, save as, check in. Ada save for web device, revive, flash, import, export, undo, mode, script, file info, back setup, print, sebagainya ya. Nah kemudian ada menu edit. Di menu edit ini ada namanya undo typing, itu untuk mengembalikan ke sesi sebelumnya. Ada step forward, step backward, fade, cut, copy, match, paste, dan sebagainya ini ya. Kemudian di menu image ini untuk menentukan mode dari gambar. Mode ini sudah ditanyakan pada saat membuat gambar baru, dan fasilitas ini digunakan untuk mengubah mode gambar yang telah kamu tentukan sebelumnya. Ini image, ini contohnya seperti ini ya. Nah nanti baru muncul atau kalau ada gambarnya seperti itu. Kemudian ini kan ada mode. Nah ini mode tadi ya, untuk menentukan mode dari gambar. Kemudian ada adjustment, ini untuk memanipulasi pewarnaan pada gambar. Dalam adjust diberikan fasilitas yang sangat banyak yang digunakan untuk mengubah pewarnaan dari gambar. Supaya dapat memahami, kita tidak bisa melalui teori tapi harus langsung sering melakukannya ya. Nah seperti itu. Kemudian ada duplicate, ini digunakan untuk menduplikat gambar yang sudah dibuat. Jika kita menggunakan fasilitas ini, maka akan terbentuk dua gambar yang sama. Kemudian ada namanya image size, untuk mengubah ukuran gambar baik memperbesar maupun memperkecil. Nah kemudian juga bisa untuk mengubah bagian-bagian tertentu saja dari gambar, tetapi mengubah secara keseluruhan. Nah kemudian ada canvas size, ini yaitu untuk mengubah ukuran kertas. Nah, pengubahan ukuran kertas tidak akan berpengaruh pada ukuran gambar. Kemudian ada rotate, rotate ini ya untuk clockwise, artinya memutar gambar 90 derajat searah jarum jam. Kemudian 90 derajat CCW counter clockwise, artinya memutar balik berlawanan arah jarum jam. Nah untuk lebih mudahnya coba saya masukkan gambar ya. Mana cari gambar dulu, gambarnya bebas. Di sini ada enggak contoh ya, ini gambarnya, ditarik saja filenya, tinggal dimasukkan, harusnya bisa. Mana ini, tarik kosong. Nah ini ya. Nah ini tadi menu, ini kan sudah ada gambarnya ya. Nah ada gambarnya, kita coba. Nah ini menu rotate, ini ada clockwise. Nah ini untuk memutar seperti ini. Kemudian tadi mana rotate canvas ya, CCW. Nah ini untuk mengembalikan lagi ya, seperti itu. Arbitrary, nah ini ada arbitrary juga.
Nah, ini arbitrary ya. Untuk memutar gambar sesuai dengan nilai derajat yang dimasukkan. Berarti manual, contoh berapa derajat, 10 derajat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada edit, ada undo rotate, yaitu mengembalikan ya. Kemudian flip horizontal, yaitu horizontal. Nah, ini horizontalnya ke sini, jadi dibalik posisinya. Nah, kalau mau itu klik vertikal juga sama. Nah, ini klik vertikal lagi. Nah, ini seperti itu ya. Ini klik horizontal ya, seperti itu. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas di atas itu di flip vertikal mencerminkan gambar vertikal yang gambar yang akan berada di bawah dan juga sebaliknya. Kemudian ada layar select filter view. Ini ada layar, kemudian ada select ini bagian-bagian yang penting pada view sebagai berikut, yaitu show head. Nah, ini ada show head, ini show head, show ya, show atau head rule untuk menampilkan alat bantu penggaris. Nah, ini contoh. Nah, ini diklik aja nanti ya. Kemudian ada show grid untuk menampilkan alat bantu grid ya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas dapat kamu gunakan untuk membantu mengatur posisi gambar agar letaknya lebih cepat. Oleh karena hanya merupakan alat bantu, maka tidak akan muncul jika gambar dicetak ya. Windows digunakan untuk mengatur lingkungan ketika kamu bekerja memanipulasi gambar maupun foto, seperti pilihan yang menampilkan atau menyembunyikan toolbox pada panel. Ini Windows. Nah, ini jadi berfungsi untuk menampilkan apa namanya ini tadi fasilitas-fasilitas atau menampilkan pilihan-pilihan toolbox palette ya, seperti itu. Ini toolbox, ini paletnya, contoh proses. Nah, ini kan nanti seperti ini ya, tampil di Windows. Kemudian paragraf, nah nanti di sini ya. Kemudian yang belum ada kemudian path, nah nanti di sini ada, seperti itu ya. Nah, kemudian swatch, nah seperti ini, bahkan sudah ada semuanya. Nah, ini paletnya, ini toolboxnya ya. Kemudian hub terdiri dari pilihan, yaitu online hub, informasi plugin, dan versi Photoshop. Nah, kita lihat. Nah, ini ada plugin, ada buat Photoshop, informasi tentang Photoshop. Nah, ini. Kemudian ini ada pluginnya, ini ada apa namanya, aplikasi yang tertanamnya, seperti itu istilahnya lah ya. Kemudian help yang paling sering digunakan adalah konten, yaitu semua informasi tentang tool yang ada dalam Photoshop dan bagaimana memakainya. Nah, ini di sini ada nggak? Nih di sini nggak ada sih, di sini ini tidak ada ya, cuman buat aja. Oke, demikian tadi video penjelasan atau pengenalan tentang Adobe Photoshop. Nah, untuk video selanjutnya nanti adalah tool-tool di Adobe Photoshop ya. Nanti kita bisa belajar atau apa namanya, belajar bersama untuk mengetahui tool tersebut. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.